What doesn't make you stop doing what you do yang membuat Anda selalu on fire? Because you're alive gitu dalam hal aspirasi, selalu bicara, selalu bikin ide-ide yang baru gitu kan. And I'm pretty sure, aku yakin banyak sekali momen-momen yang Anda juga akan doubt yourself ya. Pasti ragu-ragu. Yeah. Momen yang merasa, well you know what, there's no point, nggak ada gunanya untuk mengerjakan ini untuk orang. Yeah. They haven't thought about you, right? Yeah. Maybe you're not good enough. Maybe somebody else, orang lain bisa, tapi not you gitu. It's not for you. Look, and then lalu lihat orang lain yang rising up rapidly. Wow. Yeah, and you feel insecure gitu. So what makes you, apa yang membuat Mary continue to do what you do really well? Thank you for the questions. Ada beberapa prinsip di dalam hidup saya yang I discover, dan itu lebih dipertebal khususnya recently for the past 3 years ya. Dan itu yang menguatkan saya. Pertama, I believe whenever we have a vision, God will provide. There's always a provisions. Itu yang saya yakini gitu. Jadi yang saya harus lakukan hanyalah ya obedient. Kalau saya mau, ya nanti dia akan memampukan. Itu yang saya yakini. And of course, having said that, sometimes not easy ya, karena kan as a human sometimes pasti kita juga merasa insecure. And I think my insecurity is always coming when I started something new. Saya selalu menjalani hidup ini by seasons of life gitu. Karena ketika saya umur 20 tahun, pada saat itu my 20s, it was like struggling in Singapore. Makanya dari insinyur teknik elektro akhirnya terjunnya ke bidang finance gitu. Start everything from zero. Tapi ternyata begitu itu sudah berhasil, dan punya kebebasan finansial, God is so good in my life. Tapi ternyata Tuhan menaruh bibit mimpi yang berbeda gitu, dan akhirnya ya itu yang membuat saya meninggalkan Singapura dan kembali ke Indonesia, memulai sesuatu yang baru di sini. And of course when we first started, kalau kita memulai sesuatu yang memang udah biasa, udah kita bisa lakukan dengan baik, kita very confident. Tapi ketika kita memulai sesuatu lagi yang baru di negara yang berbeda, industri yang berbeda gitu, and of course there's always a risk kan. And especially when we already achieve success before, the risk is kalau nggak sukses gimana? Kalau ntar orang ngetawain gimana? You know, there's so many things in our mind gitu. And sama ketika sekarang I'm stepping into my 40s, for me is another new season of my life yang Tuhan menaruh banyak banget mimpi-mimpi baru yang in the beginning, to be honest, I was resisting it. Dalam hati saya bilang, aduh kayak Tuhan ini bukan saya banget ya gitu. Kayak this is not like I don't think this is the right directions yang memang I want to go to, karena saya ngerasa ini bukan kapasitas saya, bukan capability. I'm not capable of doing that yet gitu. Cuma saya selalu diingatkan, you know, I just have to be obedient, because with our small obedient, God can do many great things gitu. Jadi saya nggak mau jadi orang yang so tahu, yang paling tahu banyak hal. No, actually He knows the best for me kan. Dan I took it as a privilege, karena saya merasa apapun juga yang Tuhan kasih ke saya dalam hal ini, talenta, kesempatan, anugerah, ya itu kan yang hadiah Tuhan untuk saya. Tapi kan hadiah saya untuk Tuhan ya apa yang saya kerjakan dengan apa yang Dia udah percayakan di tangan saya gitu. And recently ada satu cerita Bible yang itu sangat menguatkan saya. It's a book of Esther. I love the book of Esther. Di dalam the book of Esther itu nggak ada nama Tuhan sama sekali disebutkan di situ. You know, there's nothing about God, but it's all God's works di dalam itu ya. Dan saya selalu membayangkan seperti ini. Saya selalu membayangkan bahwa Tuhan itu pasti punya purpose di dalam hidup ini untuk setiap manusia. And apa yang sudah direncanakan Tuhan itu pasti terjadi, pasti. Oke? Nah sekarang tergantung mau lewat kita atau lewat orang lain. So ketika Tuhan mempercayakan itu untuk kita yang melakukan, I always think that there's a privilege dari segitu banyak hal yang memang Tuhan bisa percayakan untuk melakukan missionnya ini. Tuhan bisa milih orang lain, Tuhan bisa milih orang yang mungkin jauh lebih pintar, Tuhan bisa milih siapapun juga gitu. Tapi kan Dia memilih saya gitu untuk berada in this journey together. So ya to me,
I think that is a privilege to be given that vision, that strength, that keteguhan di hati untuk bisa melakukan, ya. And like what you did also, one thing at a time, nggak perlu pikir terlalu banyak lah. Yang penting hari ini I just do my best, and he will provide the resources, the people, the opportunity at his own time kan. Gitu. Itu sih yang biasanya aku selalu ingatkan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.